Assalamualaikum Коране warahmatullahi сказано: wabarakatuh, «О сыны sahabat Адама, beriman. мы ниспослали вам Tahukah одеяния для Anda прикрытия ваших bahwa ada странных мест и hewan-hewan украшения, tertentu yang однако dilarang одеяние из keras untuk dibunuh dalam одеяние из Islam? богобоязненности лучше. Bahkan Таково Rasulullah знаменование Аллаха. Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan tegas tentang hal ini. Apa saja hewan tersebut dan mengapa Allah SWT melindungi mereka? Simak video ini sampai habis, karena jawabannya akan mengejutkan Anda. Dan jangan lupa subscribe channel Cakrawala Islam sekarang juga. Tekan ikon lonceng agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di channel Cakrawala Islam, sumber ilmu dan pencerahan untuk umat muslim di seluruh Nusantara. Harapan dan doa kami, semoga saudaraku yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan yang prima, rizki yang dilapangkan, dosa-dosa yang diampuni, dan umur yang dipanjangkan dalam ketaatan kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Video hari ini sangat istimewa, karena kita akan membahas pedoman Islam mengenai hewan-hewan yang tidak boleh dibunuh menurut ajaran Rasulullah SAW. Dengan penuh kerendahan hati, kami memohon kepada sahabat semuanya untuk menekan tombol like dan subscribe pada video ini. Semoga dengan menekan like dan subscribe akan menjadi amal jariah yang mengalir dan menjadi bagian dari dakwah menyebarkan agama Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Hewan yang dilarang untuk dibunuh yang pertama adalah semut. Ya, sahabat beriman, semut yang sering kita anggap remeh ini ternyata memiliki kedudukan istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semut merupakan salah satu hewan yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah bagian dari makhluk Allah yang ada di dunia ini. Semut termasuk salah satu hewan yang dilarang dibunuh dalam ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika, seekor semut menggigit salah seorang sahabat Nabi. Kemudian Nabi SAW menyuruh untuk mencari sarang semut tersebut serta membakarnya. Namun kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW yang berbunyi, "Apakah cuma sebab seekor semut menggigitmu, lalu kalian memusnahkan satu umat yang senantiasa bertasbih kepadaku?" Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, betapa mulianya semut di mata Allah. Solusi praktis, jika semut meresahkan di rumah, sahabat bisa mengusir mereka dengan cara yang lebih ramah, seperti menggunakan kapur barus atau bahan alami lainnya. Semoga semut yang meresahkan di sekitar rumah sahabat pergi dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa harus membunuh mereka. Hewan yang dilarang untuk dibunuh yang kedua adalah laba-laba. Sahabat beriman, tahukah Anda kisah heroik laba-laba dalam sejarah Islam? Laba-laba adalah hewan yang menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu saat dikejar orang-orang kafir Quraisy. Saat itu, Rasulullah SAW dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Tsur dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Orang-orang kafir Quraisy sangat dekat dengan gua tersebut. Namun, terjadi keajaiban yang Allah perlihatkan. Seekor laba-laba dengan cepat membuat jaringnya di depan mulut gua, dan seekor burung merpati bertelur di dekat pintu gua. Ketika orang-orang kafir Quraisy sampai di depan gua, mereka melihat jaring laba-laba yang utuh dan sarang burung merpati. Mereka pun berpikir, tidak mungkin ada orang di gua ini. Lihat, jaring laba-labanya masih utuh. Subhanallah, inilah salah satu keajaiban yang Allah perlihatkan melalui makhluknya yang kecil. Pesan penting, jika sahabat selama ini sering membunuh laba-laba, sebaiknya segera bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita hormati makhluk Allah yang telah berjasa bagi Rasulullah kita. Sahabat beriman yang budiman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman muslim lainnya.
Dengan berbagi kebaikan, insya Allah, pahala akan terus mengalir untuk kita semua. Baik, kita lanjutkan. Hewan yang dilarang dibunuh yang ketiga adalah lebah. Lebah adalah makhluk yang sangat istimewa dalam ajaran Islam, hingga Allah SAW menjadikannya sebagai judul untuk salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nahl atau surah lebah. Allah SAW berfirman dalam surah An-Nahl ayat 68-69, "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian, makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan." Subhanallah. Perhatikan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perhatian khusus kepada lebah dalam Al-Quran. Lebah bukanlah makhluk yang memberikan ancaman kepada manusia. Sebaliknya, mereka memberikan manfaat yang luar biasa. Madu sebagai makanan dan obat, propolis untuk kesehatan, penyerbukan tanaman, dan masih banyak lagi. Karena itulah, lebah adalah hewan yang sangat dilindungi dalam Islam dan tidak boleh dibunuh sembarangan. Hewan yang dilarang untuk dibunuh yang keempat adalah burung hudhud. Burung hudhud adalah jenis dari keluarga burung pelatuk yang memiliki kisah istimewa dalam Al-Quran. Burung hudhud memiliki peran penting di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam kisah yang tertulis di Al-Quran, burung hudhud adalah utusan yang menyampaikan pesan kepada Ratu Bilqis dari negeri Sabah. Pesan tersebut berisi ajakan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan kepada matahari. Kisah ini diabadikan dalam surah An-Naml ayat 20-28. Di Indonesia, burung hudhud dikenal dengan sebutan hudhud atau berkok-berkok. Burung ini dapat ditemukan menyebar di hutan-hutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Karena perannya yang istimewa dalam sejarah para nabi, burung hudhud termasuk dalam kategori hewan yang dilarang untuk dibunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakannya melalui kisah-kisah dalam Al-Quran. Hewan yang dilarang untuk dibunuh yang kelima adalah burung syurrad. Burung syurrad menjadi salah satu hewan yang istimewa dalam Islam dan tidak diperbolehkan untuk dibunuh karena memberikan manfaat bagi lingkungan. Di Indonesia, burung ini lebih dikenal dengan nama burung cendet atau pentet. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh 4 macam hewan, yaitu semut, lebah, burung hudhud, dan burung syurrad atau cendet atau pentet. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Hadis ini dengan jelas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memberikan perlindungan khusus kepada hewan-hewan ini. Burung cendet atau pentet memiliki peran penting dalam ekosistem, membantu pengendalian hama serangga, menjaga keseimbangan alam, dan memberikan manfaat lain bagi lingkungan. Sahabat beriman yang kami cintai karena Allah, demikianlah 5 hewan yang dilarang untuk dibunuh dalam Islam. Pertama, semut, yang senantiasa bertasbih. Kedua, laba-laba, penyelamat Rasulullah SAW. Ketiga, lebah, penghasil madu yang menyembuhkan. Keempat, burung hudhud, utusan Nabi Sulaiman. Kelima, burung syurrad atau cendet atau pentet, penjaga keseimbangan alam. Semua ini menunjukkan betapa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Islam tidak hanya mengajarkan kebaikan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan untuk kita semua, jika selama ini kita pernah membunuh hewan-hewan tersebut, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai sekarang, mari kita lindungi dan hormati makhluk-makhluk Allah. Dan ajarkanlah kepada anak-anak kita tentang pentingnya menjaga ciptaan Allah. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, subscribe channel Cakrawala Islam, tekan tombol like, nyalakan lonceng notifikasi, bagikan ke keluarga dan teman-teman, dan berikan komentar di bawah untuk diskusi lebih lanjut. Dengan berbagi video ini, Anda ikut berdakwah dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Semoga menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat berbagi kebaikan dan selalu menjalani hidup dengan penuh makna.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.